Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan aku, Cantika Diputri dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, sepertinya teman-teman udah pada kangen nih ya, ketemu sama aku lagi. Dan udah pada nggak sabar apa sih Kak pemaparan yang akan saya sampaikan pada ospek jurusan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Dan saya harap semua teman-teman bisa menjaga kesehatan karena banyaknya akhir-akhir ini yang lagi sakit nih, teman-teman. Dan ya, oke, kita langsung saja menuju topik pembahasan kali ini tentang peran dan fungsi mahasiswa. Tentunya seorang mahasiswa harus wajib mengetahui apa sih peran dari fungsi seorang mahasiswa. Karena kita telah mengetahui juga menurut PP nomor 30 tentang pendidikan tinggi mahasiswa adalah bahwasanya peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu, yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian. Nah, sehingga nantinya dengan adanya undang-undang tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah di masyarakat nantinya. Begitu nih teman-teman. Dan teman-teman semuanya pastinya udah pada tahu ya antara perbedaan mahasiswa terdahulu dan mahasiswa yang sekarang gitu. Nah, teman-teman apakah ada yang mau menanggapi nih terkait kedua perbedaan ini? Oke, sepertinya kalian pada kebingungan ya. Apa sih Kak sebenarnya perbedaan antara mahasiswa dulu sama mahasiswa sekarang itu? Gitu kan. Nah, teman-teman, semuanya patut kalian ketahui bahwa mahasiswa dahulu dan mahasiswa sekarang itu berbeda. Contohnya, lawan yang dihadapi, misalnya. Mahasiswa yang dahulu lawannya itu real, seperti penjajah atau pemerintah orde lama atau orde baru. Nah, sedangkan mahasiswa yang sekarang itu lawannya abstrak, berupa hedonisme atau apatisme. Dan saya berikan satu contoh lagi, yaitu ketika terdapat sebuah topik masalah dan demonstrasi, dan mahasiswa dahulu itu berdemo dengan cara yang ikhlas, terang-terangan, lebih terlihat hasilnya gitu. Dan itu terkait permasalahan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sedangkan mahasiswa sekarang itu kebanyakan mereka berdemo melalui sosial media dan kurang terlihat hasilnya. Seperti yang kalian ketahui saat ini itu adanya ujaran kebencian lewat sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan yang lainnya. Dan itu pun yang dibahas masalahnya ya cenderung monoton itu-itu saja dan itu hasilnya ya tidak ada perkembangan di hasilnya nanti seperti itu. Nah, pasti di benak kalian mikir gini, lah terus harusnya seorang mahasiswa itu jadinya harus gimana sih Kak? Gitu kan. Nah, ada pepatah bijak nih teman-teman yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati serta menghargai sejarah perjuangan para pahlawan terdahulu. Seperti itu. Nah, di sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam suatu negaranya sendiri, termasuk salah satunya ya Indonesia. Nah, maka dari itu, kita harus mengetahui nih kedudukan dari seorang mahasiswa itu apa gitu kan. Nah, secara singkatnya dalam masyarakat, mahasiswa itu menjadi inspirasi bagi mereka dan jika di dalam mahasiswa sendiri, mahasiswa itu harus menjadi kontrol politik dan penyambung lidah. Nah, sedangkan dalam politik, mahasiswa itu juga harus bijak dalam hal apapun. Nah, terus maksudnya bagaimana sih, Kak? Gitu. Nah, mari kita bedah lanjut lagi. Bukan bedah jantung ya maksudnya ya, teman-teman.
Oke, dari peran dan fungsi mahasiswa ini, pertemuan kemarin saya sudah jelaskan bahwa terdapat 5 poin penting dari peran dan fungsi mahasiswa. Yang pertama, agent of change sebagai agen perubahan. Yang kedua, social control sebagai generasi pengontrol. Yang ketiga, iron stock sebagai generasi penerus. Dan yang keempat, moral force sebagai gerakan moral. Dan yang terakhir, guardian of value yaitu sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran. Nah, pertemuan kemarin saya sudah jelaskan nih terkait poin-poin penting tersebut dan saya ingin melanjutkan terkait poin moral force kali ini teman-teman. Nah, kalian sudah pada tahu ya terkait tema pemaparan kali ini yaitu mengenai moral force. Sebagai moral force, mahasiswa harus sumber daya pembentuk moral bangsa. Dan mahasiswa itu harus menjadi sebuah contoh teladan yang kehadirannya tuh nanti mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, kita nih sebagai seorang mahasiswa harus menjaga stabilitas masyarakat dengan menjaga moral-moral yang ada. Nah, mahasiswa itu harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku, perkataan, berpakaian, atau yang lainnya gitu, yang berhubung dengan moral-moral yang baik. Dan patut kita ketahui bahwa menjadi mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan nih kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup di dalam masyarakat nantinya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, seorang mahasiswa diharapkan lebih pinter nih dalam memilih di mana ia akan menempatkan dirinya di dalam masyarakat nantinya, serta kemampuannya untuk mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Nah, selain itu, di era globalisasi saat ini, di mana semakin mudah budaya luar yang masuk ke Indonesia, mahasiswa memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai budaya yang asli milik Indonesia, sehingga budaya Indonesia pun nantinya tidak akan hilang terkikis oleh budaya baru milik luar, begitu. Dan mahasiswa diharapkan mampu untuk mencerminkan nilai serta karakter untuk mencerminkan nilai serta karakter yang terbaik mereka sesuai dengan tindakan intelektual yang ia miliki dan telah ia peroleh di perguruan tinggi. Nah, terus kalian jika bertanya, loh Kak, terus mahasiswa kenapa sih harus punya namanya moral force gitu? Nah, ya teman-teman, karena mahasiswa itu adalah kumpulan dari banyaknya orang yang diharapkan memiliki moral yang baik karena memiliki pendidikan, pengetahuan, maupun ilmu tuh yang tinggi, seperti itu. Dan itu pun ada pengaruh moral force dalam masyarakat. Yang satunya itu sebagai pendidikan nilai-nilai moral. Nah, moral force itu nantinya dapat diaplikasikan melalui pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan kesadaran moral gitu. Dan yang kedua juga aktivisme tanpa kekerasan. Nah, gerakan sosial yang memanfaatkan moral force itu yang mendorong perubahan sosialnya manusia tanpa melibatkan kekerasan. Dan ini nantinya akan mencangkup kampanye, demonstrasi, dan upaya-upaya positif lainnya. Dan yang ketiga itu juga ada peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, gerakan dan aksi yang didorong oleh moral force ini seringkali berfokus pada perbaikan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Itu juga ada pendidikan, bantuan sosial, dan inisiatif kemanusiaan yang lainnya gitu. Terus yang keempat itu juga ada penguatan solidaritas sosial. Nah, moral force ini juga dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas masyarakat gitu ya. Ketika individu dan kelompok bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang sama. Nah, hal ini itu nanti dapat menciptakan kesatuan dan hubungan yang lebih kuat di dalam masyarakat seperti itu. Dan juga adanya perkembangan budaya yang etis nih teman-teman. Nah, moral force dapat membentuk budaya etis di masyarakat di mana
norma-norma etika menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini itu akan menciptakan lingkungan di mana perilaku etis dapat dihargai dan didorong nantinya. Seperti itu. Dan pasti teman-teman eh, bertanya-tanya bagaimana sih Kak cara membentuk moral force di diri kita gitu kan. Nah, eh, dengan cara melibatkan upaya sadar untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan sesuai etika gitu teman-teman. Dan langkah-langkahnya yang dapat membantu kalian untuk membentuk moral force dari diri kalian sendiri yaitu ya yang pertama ada refleksi pribadi sendiri, yaitu dengan memulai atau memerenungkan tentang nilai-nilai apa sih yang dianggap penting dalam hidup kita gitu. Mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika yang akan kalian hadapkan nanti seperti itu. Dan yang kedua juga ada identifikasi nilai-nilai inti di dalam kehidupan. Nah, di situ nantinya akan kalian menentukan nilai-nilai inti yang akan menjadi dasar moralitas Anda. Dan itu mungkin termasuk kejujuran, integritas, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu kalian bisa mengatur prioritas nilai kalian sendiri. Nah, tentunya dengan kalian menentukan nilai-nilai yang paling penting bagi kalian, dan kalian tuh harus menempatkan mana sih urutan yang paling prioritas gitu. Dan itu akan membantu kalian untuk memberikan arah dalam pengambilan keputusan kalian sendiri gitu. Jadi kalian tuh nantinya tidak akan bingung gitu ya. Soalnya kalian tahu prioritas mana sih yang lebih penting gitu. Dan tentunya kalian tuh juga harus tetap konsisten ya. Harus komitmen pada nilai-nilai moral yang ada di kehidupan gitu. Dan kalian tuh harus mencoba untuk tidak mengorbankan nilai-nilai itu demi keuntungan pribadi kalian gitu. Atau keuntungan pribadi kalian tuh mencoba untuk berbohong itu jangan ya teman-teman. Dan pastinya kalian itu juga harus bersikap bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu adalah kunci untuk membentuk suatu moral force gitu. Bertanggung jawab atas tindakan yang kalian tuh siap untuk mengakui dan memperbaiki atas kesalahan kalian gitu. Jadi kalian jika mempunyai kesalahan terkait masyarakat atau teman-teman kalian gitu, kalian tuh harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi itu. Begitu teman-teman. Dan kalian juga harus menjadi sebuah inspirasi nih untuk orang lain. Nah, melalui contoh pribadi nih ya, kalian tuh dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti nilai-nilai moral kalian. Nah, bagikan pengalaman pribadi kalian yang membuat lingkungan yang kalian dukung itu mempunyai nilai-nilai positif. Seperti itu. Nah, begitu nih teman-teman penjelasan terkait pentingnya moral force bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, karena waktunya sudah habis nih, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Saya Cantika Dewi Putri selaku pemateri pada ospek jurusan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata saat pemaparan dan satu hal yang patut kalian ketahui bahwa sebuah impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, namun impian akan datang ketika kita mau berusaha untuk meraihnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.